Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia. Kali ini saya akan membahas 3 saham Big Bang. Kenapa 3 saham Big Bang? Dikarenakan kita langsung lihat saja di sini. Nah, hari ini ada outflow besar-besaran sebanyak 3,02 triliun dari asing ya. Ini penjualan terbesar atau outflow terbesar dalam satu hari ya. Dan ini setara 3 hari MBK. Lalu kita lihat di sini ya. Di sini yang dijual itu saham BBCA sebanyak 2,1 triliun, BMRI 655 billion, PBRI 447 billion ya. Untuk TLKM, Energi, Medco, Goto yang lainnya ini masih normal ya. Masih di batas normal. Tapi yang abnormal ini di BRI, BMRI dan BBCA. Ini abnormal banget karena outflow-nya sungguh gede banget nih. Kita lihat di BBRI ini, BRI terus turun, dan untuk informasi BBRI ini mencetak all time low baru ya untuk 5 tahun. Kita ke chart weekly. Nah, terakhir BBRI menyentuh level 3070 ini ya waktu 2020 ya, alias saat Covid. Dan low-nya ini waktu 2020 di 2120 ya. Jauh banget. Dan sekarang IHSG membuat lagi all time low dalam 5 tahun ya. Karena pada tahun 2021 sampai 2026 awal, BBRI tidak pernah menyentuh level ini. Ini indikasi bahaya untuk BRI ya, karena supportnya jauh nih. Supportnya ada di bawah. Kita tarik ke bawah. Nah, supportnya ada di sini nih. Nah, ini support kuat BRI di 2380 atau penurunannya 22% ya. Kita cek ke BBCA sekarang. Oh, lupa. Broker summary-nya kita lihat. Ini sudah foreign ya, dan pada tanggal 24. Di BRI ini yang jual ZP dan RX. ZP ini dipakai oleh fund manager asing ya, seperti BlackRock, Vanguard, dan lain sebagainya. Jadi, para fund manager ini menjual obligasi Indonesia karena 2 alasan ya. Nanti kita bahas. Sekarang kita cek dulu BBCA. Nah, BBCA ini kalian bisa lihat ya. Oh, yang core tuh AK, BK, RX, dan ZP, dan CC ya. Berarti fund manajernya menggunakan AK, BK, RX, ZP, dan CC ya di saham BBCA. Dan jika kita lihat, saham BBCA juga mencetak all time low baru ya. Untuk waktu berapa tahun ini? Untuk waktu 5 tahun sama juga. Berarti BRI dan BCA sedang mencetak all time low baru untuk 5 tahun. Terakhir di level ini BBCA pada tahun 2021 ya. Dan pada 2021 akhir sampai 2026 awal tidak pernah tersentuh, dan sekarang tersentuh lagi. Untuk BCA supportnya deket banget nih. Kita tarik ke bawah dan ada support di sini. Nah, supportnya di sini hanya perlu turun 11% ya ke 5350. Kita cek ke BMRI ya. BMRI ini turun 2,81%. Dan untuk BMRI chart weekly-nya menarik banget dan supportnya deket banget nih. Tidak menyentuh all time low ya. Ini ke support terkuatnya ini ke sini ya. Hanya butuh 5,37% ke level 4280. Dan kita lihat di broker summary-nya ada ZP, CC, BK. Nah, berarti fund manajernya menggunakan ketiga broker ini. Kenapa saham Big Bang besar ini ambles? Dikarenakan 2 faktor. Yang pertama faktor dari rupiah, yang kedua faktor dari obligasi. Kita cek langsung. Nah, di sini saya sudah di chart obligasi pemerintah ya. Jadi obligasi pemerintah itu seperti SBN, Suku, FR, pokoknya yang di atas 10 tahun ya. Dan untuk informasi, jika yield bond naik itu buruk ya. Pokoknya jika yield bond naik berarti harga bondnya turun ya, seperti itu. Kenapa patokannya ke yield bukan ke harga? Karena memakai yield ini bagus banget ya. Jadi lebih enak untuk dianalisa begitu. Nah, di sini kita bisa lihat bond Indonesia naik ke 6,779%. Ini buruk banget ya. Padahal pada akhir tahun menembus 6%-an ya, 6% pas. Kenapa buruk? Karena jika
pemerintah ingin menarik utang baru, bunganya harus lebih besar daripada, pokoknya bunganya harus lebih besar dari bunga sekarang ya. Misalnya nih sekarang 6,7, maka pemerintah harus menerbitkan obligasi dengan yieldnya 7% lebih ya, dan itu akan sangat membebankan APBN. Karena besar banget loh bunganya ya, bunga yang harus dibayar. Seperti itu. Jadi ini adalah indikasi berbahaya untuk ekonomi ya. Jika harga bond naik, maka indikasi bahaya untuk ekonomi, seperti itu. Dan karena para big bank memegang SBN, FR, suku, jadi mereka mengalami loss lewat bond ya. Dan kedua, rupiahnya ya. Rupiah kita cek USD, IDR. Nah, nggak salah. Oke, ketemu. Nah, USD IDR sekarang loading ya, bentar. Nah, USD IDR sekarang turun ya. Kemarin itu ke 17.300 ya. Kemarin di level ini ke 17.300, 17.327. Sekarang kembali turun ke 12.57 ya, kembali turun. Dan kenapa ini sangat berpengaruh ke big bank? Kenapa buruk? Dikarenakan jika USD IDR terus melemah, maka para perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang USD ke para big bank ini mungkin akan kesulitan membayar ya, dan akan meningkatkan NFL dari bank-bank tersebut ya. Jadi nanti kreditnya pada macet dikarenakan harga USD yang mahal ya. Jadi kesulitan untuk bayar, seperti itu. Dan ini akan menggerus laba bank. Makanya dua hal ini, USD IDR naik dan bond naik juga yieldnya ya, berdampak buruk. Jadi para fund manager asing menjual saham-saham big bank ya, terutama saham yang pinjaman falasnya atau dolarnya besar ya, seperti BCA, BMRI, dan BBRI. Seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Yang harus dilakukan sekarang adalah menunggu kebijakan baru pemerintah ya. Semoga pemerintah memiliki kebijakan yang bisa menurunkan harga bond dan tentu saja harga USD IDR ya. Jika USD IDR menguat, bond turun, maka saham bank bisa rebound lagi, seperti itu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.